Di sini saya mempunyai 9 topik bahasan. Yang pertama itu apa itu komunikasi, yang kedua komponen dasar komunikasi, yang ketiga bentuk komunikasi, yang keempat tujuan dan fungsi komunikasi, yang kelima mengapa komunikasi yang efektif sangat penting, yang keenam hambatan dalam komunikasi yang efektif, yang ketujuh faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi, yang kedelapan pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi yang berkelanjutan, dan yang terakhir adalah tips untuk meningkatkan komunikasi. Masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu apa itu komunikasi. Menurut Wilbur Graham, komunikasi adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang mentransmisikan gagasan, informasi, pengetahuan, dan emosi kepada orang lain. Sedangkan menurut Michael Bergen, komunikasi adalah pertukaran pesan verbal dan nonverbal antara dua individu atau sekelompok dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan pengaruh yang diinginkan. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan perasaan antara dua atau lebih orang melalui simbol-simbol seperti kata, suara, tulisan, atau gerakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada topik bahasan yang kedua, yakni komponen dasar komunikasi. Nah, dalam komponen dasar komunikasi ini terdapat beberapa poin, di antaranya adalah komunikator. Nah, apa sih itu komunikator? Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, atau gagasan kepada seseorang yang disebut komunikan atau audiens. Nah, di dalam komunikasi ini harus juga terdapat yang namanya pesan atau esensi. Nah, pesan atau esensi ini adalah inti atau pokok bahasan yang menjadi inti dari pembicaraan tersebut. Nah, selanjutnya adalah interaksi, di mana interaksi ini berupa feedback atau umpan balik yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator sebagai suatu apresiasi atau bentuk dia mengerti. Nah, selanjutnya adalah media. Media ini bisa berupa media komunikasi seperti media tradisional atau modern. Nah, contohnya itu bisa melalui surat atau melalui telepon atau bisa berbicara secara langsung dengan tatap muka. Oke, selanjutnya adalah pemahaman bersama akan esensi. Nah, pemahaman bersama akan esensi ini merujuk pada proses di mana pengirim dan penerima pesan memiliki pemahaman yang serupa. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Nah, apa sih itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini kebalikan dari komunikasi intrapersonal, di mana komunikasi interpersonal ini yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak teratur secara formal. Selanjutnya adalah komunikasi kelompok atau organisasi. Nah, dalam komunikasi kelompok terdiri dari beberapa orang, sama dengan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi juga terdiri dari beberapa orang atau sekelompok orang. Selanjutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik yaitu komunikasi yang terjadi antara seseorang komunikator dengan sejumlah besar pendengar atau dengan masyarakat yang luas. Nah, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya. Kebalikan dari komunikasi verbal, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama itu adalah memahami.
Tujuan komunikasi adalah memungkinkan pemahaman antara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini mencakup penyampaian informasi, gagasan, pandangan, atau pesan dengan jelas dan efektif agar penerima atau audiens dapat memahaminya dengan benar. Yang kedua adalah membangun hubungan. Nah, komunikasi juga bertujuan untuk membangun hubungan antara individu atau kelompok. Dengan berkomunikasi, orang dapat memperkuat ikatan interpersonal, membangun kepercayaan, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan iklim atau hubungan kerja yang baik. Selanjutnya adalah mempengaruhi dan membagi informasi. Nah, tujuan komunikasi seringkali juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran, perilaku, atau sikap penerima. Komunikasi yang persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengambil suatu keputusan, bisa untuk mendukung ide atau mengubah tindakan mereka. Dan juga komunikasi bertujuan untuk mendapatkan dan membagikan informasi yang relevan. Ini melibatkan proses pertukaran data, fakta, ide, atau pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kinerja individu atau organisasi. Dan yang terakhir, tujuan komunikasi adalah memecahkan masalah. Komunikasi juga bertujuan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan atau konflik. Dengan berkomunikasi secara efektif, orang dapat mengidentifikasi perbedaan, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua adalah fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi yang pertama itu informasi. Komunikasi bertujuan sebagai alat untuk mentransmisikan informasi, data, atau fakta dari satu pihak ke pihak yang lain. Ini memungkinkan orang untuk memperoleh pengetahuan yang baru, memahami situasi, dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya adalah ekspresi. Komunikasi juga bertujuan sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, emosi, atau pendapat. Ini memungkinkan orang untuk menyampaikan kegembiraan, kekecewaan, kepuasan, atau kekhawatiran mereka kepada orang lain. Nah, selanjutnya pengetahuan dan koordinasi. Komunikasi juga membantu dalam pengetahuan dan koordinasi tindakan antara individu atau kelompok. Melalui komunikasi, orang dapat mengordinasikan aktivitas, membuat perencanaan, dan mengatur tugas-tugas dalam mencapai tujuan bersama. Nah, komunikasi juga berfungsi pembentukan identitas dan budaya. Komunikasi membentuk identitas individu dan kelompok serta mencerminkan budaya yang ada melalui bahasa, simbol, dan norma komunikasi yang diterima. Individu dan kelompok dapat memperkuat identitas mereka dan mempertahankan keunikan budaya mereka. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi adalah memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial. Ini melibatkan interaksi keterlibatan dan saling pengertian antara individu atau kelompok untuk membangun ikatan interpersonal. Nah, selanjutnya adalah mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui, komunikasi yang efektif adalah menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam berbisnis. Ketika kita membangun bisnis, hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, dan bahkan anggota tim dalam satu organisasi itu diperlukan. Nah, komunikasi yang baik itu dapat membantu dalam menghindari salah paham dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu juga dapat mempromosikan kolaborasi yang baik dan meningkatkan efisiensi operasional yang bagus. Nah, topik bahasan selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi yang efektif. Hambatan yang pertama itu adalah hambatan teknis. Hambatan teknis ini bisa berupa kebisingan atau gangguan fisik lainnya, seperti jarak antara individu yang mungkin
berjauhan sehingga apa yang dikatakan oleh komunikator tidak terdengar jelas oleh komunikan atau audiens. Selanjutnya adalah hambatan psikologis. Nah, keadaan psikologis komunikan yang mungkin mengalami stres atau emosi yang tidak stabil itu bisa menjadi hambatan dalam komunikasi. Hambatan selanjutnya adalah hambatan budaya. Nah, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, dan bahasa juga mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya adalah hambatan semantik. Nah, hambatan semantik ini adalah penggunaan bahasa yang berlebihan atau memiliki arti ganda, sehingga tidak terdengar jelas dan menimbulkan pertanyaan yang lain. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi dalam bisnis. Nah, faktor yang pertama itu adalah budaya organisasi. Nah, setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda. Gaya komunikasi bisnis dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut. Misalnya, dalam organisasi yang lebih formal, gaya komunikasi mungkin lebih terstruktur dan menggunakan bahasa formal. Sedangkan dalam organisasi yang lebih santai, gaya komunikasi bisa lebih informal atau santai. Selanjutnya adalah budaya nasional dan multikulturalisme. Perbedaan budaya di antara individu dan kelompok yang terlibat dalam komunikasi bisnis dapat mempengaruhi gaya komunikasi. Norma dan nilai-nilai budaya yang berbeda dapat mempengaruhi preferensi dan menggunakan bahasa tingkat keformalan atau cara mengekspresikan pendapat. Contohnya, di beberapa budaya, komunikasi lebih berfokus pada harmoni dan menghindari konflik. Sedangkan di budaya lain, komunikasi mungkin langsung dan belak-belakan. Nah, selanjutnya adalah generasi. Perbedaan generasi dapat mempengaruhi gaya komunikasi bisnis. Generasi yang berbeda dapat memiliki preferensi yang berbeda dalam menggunakan teknologi. Komunikasi seperti email, pesan, atau media sosial. Mereka dapat memiliki preferensi yang berbeda dalam hal gaya berbicara dan cara berinteraksi dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah level pendidikan dan keahlian. Tingkat pendidikan dan keahlian individu dalam suatu bidang bisnis tertentu juga dapat mempengaruhi gaya komunikasinya. Individu dengan latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang komunikasi atau bisnis mungkin cenderung menggunakan istilah teknis atau jargon yang spesifik dalam komunikasi mereka. Nah, faktor komunikasi yang terakhir itu adalah teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi yang berdampak pada gaya komunikasi bisnis, penggunaan email, video conference, atau platform kolaboratif online dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dalam bisnis. Komunikasi dapat menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diakses melalui teknologi tersebut. Nah, topik bahasan yang selanjutnya adalah pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi yang berkelanjutan. Pentingnya pengembangan keterampilan komunikasi yang berkelanjutan sangat penting karena yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas hubungan. Keterampilan komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk menjalin hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan orang lain. Dengan memperbaiki cara kita berkomunikasi, kita dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan keterlibatan dengan orang lain, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Nah, yang kedua adalah efektivitas komunikasi yang lebih baik. Dengan pengembangan keterampilan komunikasi, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif. Kita dapat belajar bagaimana mengungkapkan pikiran dan gagasan dengan jelas, menyampaikan pesan yang tepat dan relevan, dan mendengarkan dengan baik untuk memahami perspektif orang lain. Ini akan membantu kita mencapai tujuan komunikasi dengan baik.
Nah, yang ketiga adalah mencegah dan menyelesaikan konflik. Komunikasi yang buruk atau kurang efektif seringkali menjadi penyebab konflik antara individu atau bahkan kelompok. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, kita dapat mencegah timbulnya konflik atau mengatasi konflik yang ada dalam suatu kelompok dengan baik. Kita akan belajar bagaimana mengelola perbedaan pendapat, mendengarkan dengan empati, dan mencari solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat adalah peningkatan produktivitas dan kolaborasi. Komunikasi yang baik berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kolaborasi di tempat kerja. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat, kita dapat menyampaikan instruksi dengan jelas, bekerja sama secara efektif dalam tim, dan berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, atau klien dengan baik. Ini akan meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dan dalam tugas dan proyek yang kita jalani. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesempatan karir yang jauh lebih baik. Keterampilan komunikasi yang baik sering menjadi faktor penting dalam kesuksesan suatu karir. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dapat membantu kita membangun reputasi yang lebih baik dari yang sebelumnya, memperoleh kepercayaan diri, atasan dan rekan kerja, dan mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar. Pengembangan keterampilan komunikasi yang berkelanjutan memungkinkan kita untuk terus berkembang dan bersaing dalam dunia kerja yang kompetitif. Nah, selanjutnya yang menjadi topik terakhir pada pembahasan saya hari ini adalah tips untuk meningkatkan komunikasi. Nah, ada beberapa tips untuk meningkatkan komunikasi. Yang pertama adalah dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara, dengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menunggu giliran kita untuk berbicara, tetapi praktikkan pendengaran aktif dengan menunjukkan minat, menganggukkan kepala sebagai respon dan memberikan umpan balik yang relevan. Ini akan meningkatkan pemahaman dan memperkuat hubungan komunikasi. Nah, yang kedua adalah bahasa tubuh yang positif. Ekspresikan diri dengan bahasa tubuh yang positif termasuk kontak mata yang baik, memberikan senyuman, dan sikap tubuh yang terbuka. Ini akan menciptakan suasana komunikasi yang lebih menyenangkan dan memperkuat hubungan dengan lawan bicara. Nah, selanjutnya adalah jaga kehematan dan kekompakan dalam bahasa. Menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan padat. Dari menggunakan kata-kata yang ambigu atau teknis yang mungkin membingungkan penerima. Gunakan kalimat yang sesederhana mungkin, dan mudah dipahami agar kita dapat dengan jelas dipahami oleh lawan bicara. Yang keempat adalah berlatih empati. Nah, cobalah untuk melihat dari perspektif orang lain dan berusaha memahami perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka. Tunjukkan empati dengan mengakui dan menghargai perasaan mereka, apa yang mereka rasakan. Hal ini akan menciptakan hubungan yang lebih baik dan memperkuat komunikasi. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang konstruktif. Saat berkomunikasi, berikan umpan balik yang konstruktif. Jika kita setuju atau tidak setuju dengan apa yang mereka utarakan, dengan sopan dan jelaskan alasan di balik pendapat kita. Menghindari kritik yang tidak membangun dan berfokus pada solusi untuk memperbaiki. Selanjutnya adalah praktikkan komunikasi timbal balik. Ajak penerima pesan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Berikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam komunikasi. Ini akan membangun interaksi yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman. Dan yang kedelapan adalah tingkatkan keterampilan nonverbal.
Selain kata-kata, perhatikan juga bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Pastikan mereka sejalan dengan pesan yang kita sampaikan. Misalnya saat menyampaikan apresiasi, usahakan kita menunjukkan senyuman dan kontak mata yang tulus. Dan yang terakhir adalah belajar dari pengalaman, mengevaluasi dan refleksikan komunikasi kita setelah setiap berinteraksi. Perhatikan apa yang berhasil dan apa yang perlu kita perbaiki. Dengan belajar dari pengalaman, kita dapat terus meningkatkan keterampilan komunikasi yang kita miliki. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi saya pada hari ini, saya memiliki kutipan quotes dari Craig Henry Quinn yang mengatakan bahwa komunikasi yang baik membangun jembatan, sedangkan komunikasi yang buruk menciptakan kesenjangan yang tak tergantikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.